Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, berdiri sebuah warung soto yang tak pernah sepi pembeli. Namanya Warung Soto Kuali Buminah. Letaknya di tikungan jalan raya antar desa, sederhana tapi selalu ramai, bahkan dari subuh orang sudah antre. Soto kuali dengan kuah bening kekuningan, wangi rempah membumbung dari dapur kayu, dan potongan daging sapi empuk selalu jadi favorit. Tak ada yang menyangka, di balik nikmatnya soto itu, tersimpan rahasia berdarah. Buminah dikenal sebagai janda sejak muda. Suaminya meninggal secara misterius belasan tahun lalu, ditemukan tewas tergantung di belakang rumah tanpa alasan yang jelas. Setelah kematian suaminya, usaha soto Buminah justru melesat. Dalam waktu 5 tahun, dia bisa membeli 2 mobil dan 4 petak sawah. Tapi tak banyak yang curiga. Di desa itu, semua orang hanya melihat hasil, bukan proses. Satu hal yang menarik, setiap akhir tahun, selalu ada warga Karangjati yang meninggal mendadak, entah kecelakaan, tenggelam, atau terserang jantung padahal sehat. Tapi karena tak ada pola jelas, semua dianggap kebetulan. Hingga suatu hari, Bayu, seorang pemuda Jakarta yang baru lulus kuliah dan ingin menulis buku horor dokumenter, datang ke Karangjati. Ia mendengar soal kutukan tahunan di desa itu, dan tertarik untuk menyelidiki. Ia kos di rumah Pak Harto, tak jauh dari warung Buminah. Kalau kamu tanya warung soto, yaitu warung sakti, Mas, kata Pak Harto saat Bayu bertanya. Setiap akhir tahun ada saja yang mati. Anehnya, warung itu makin rame. Bayu tertarik. Esok harinya ia mendatangi warung Buminah dan mencoba sotonya. Rasanya memang luar biasa. Bumbunya meresap, dagingnya lembut, dan kuahnya seperti punya sensasi hangat yang membekas. Tapi saat Bayu hendak memfoto dapur dari luar, Buminah muncul tiba-tiba. Kamu wartawan? Tanya Buminah datar. Enggak, Bu. Saya penulis. Pengen bikin buku tentang kuliner tradisional, jawab Bayu cepat. Tatapan Buminah menusuk. Ia lalu tersenyum tipis. Kalau mau tahu resepnya, jangan cuma foto. Kamu harus tinggal lebih lama di sini. Bayu merasa tantangan itu bukan sekadar kata-kata. Sejak hari itu, dia mulai menyelidiki. Dan satu demi satu kejanggalan mulai muncul. Bayu mulai memperhatikan aktivitas warung setiap hari. Dapur utama berada di belakang rumah Buminah, tertutup rapat dan selalu terkunci. Tidak ada yang boleh masuk, bahkan para pegawai warung. Mereka hanya mengambil soto yang sudah ditaruh di meja panjang di luar dapur. Suatu malam, Bayu nekat mengintip dari celah jendela dapur. Ia melihat Buminah tengah mengaduk kuah besar dalam kuali tanah liat hitam yang sangat besar. Asap membumbung, dan aroma sedap menyengat hidungnya. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Ada bercak merah tua di lantai dekat kuali, seperti darah yang belum dibersihkan sempurna. Dan lebih aneh lagi, di pojok dapur ada sesajen berisi bunga setaman, kemenyan, dan foto seseorang, pria yang terlihat seperti warga desa. Bayu segera mundur dan kembali ke kamar kos. Malam itu ia sulit tidur. Ia memutuskan menemui Pak Harto keesokan pagi. Pak, saya semalam lihat dapur Buminah. Kayaknya ada yang aneh. Ada sesajen. Dan kayaknya darah. Pak Harto menatapnya serius. Lalu dengan suara pelan ia berkata, kalau kamu memang niat nyari kebenaran, kamu harus siap. Tapi ingat, Buminah bukan orang sembarangan. Apa benar warung itu pakai pesugihan, Pak? Tanya Bayu. Pak Harto menghela napas. Dulu, waktu suaminya meninggal, banyak yang bilang dia kena santet. Tapi lama-lama orang curiga Buminah main pesugihan. Katanya, setiap tahun harus kasih tumbal, biar usahanya tetap rame dan gak bangkrut. Tumbalnya manusia? Pak Harto mengangguk pelan. Biasanya warga desa.
Tapi gak ada yang bisa buktiin. Bayu semakin tertarik dan makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh. Ia mengunjungi makam suami Buminah, dan di sana ia bertemu seorang kakek tua penjaga makam bernama Mbah Wiryo. Buminah itu dulu sering ke Gunung Pegat. "Mas," bisik Mbah Wiryo. Katanya minta kekayaan sama makhluk halus. Tapi syaratnya, tiap tahun harus kasih jiwa. Biasanya malam tahun baru. Dan tahun baru tinggal seminggu lagi. Bayu makin giat menyelidiki. Ia mulai menyusun daftar korban yang meninggal setiap tahun. Ternyata benar, selalu satu orang mati mendadak di minggu terakhir bulan Desember, dan semuanya pernah makan di warung Buminah beberapa hari sebelum kematiannya. Ia lalu menyamar sebagai pegawai warung. Dengan bayaran kecil, ia membantu di bagian cucian piring. Dari situ, ia bisa lebih dekat mengamati. Salah satu hal yang membuatnya curiga adalah daging yang datang bukan dari rumah potong biasa. Seringkali, daging datang malam-malam, diantar pria yang tak dikenal, langsung masuk ke dapur tanpa menyapa siapapun. Pada malam tanggal 29 Desember, Bayu nekat masuk ke dapur saat semua pegawai pulang. Ia memanjat dari atap belakang dan masuk lewat jendela. Dalam dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Di bawah meja, ada tubuh manusia yang sudah dibungkus kain goni. Darah menetes ke lantai, dan aroma amis bercampur kemenyan sangat menyengat. Bayu membekap mulutnya sendiri. Ia buru-buru keluar dan langsung ke rumah Pak Harto. "Kita harus lapor polisi," seru Bayu panik. Pak Harto menggeleng. "Siapa yang mau percaya? Tanpa bukti kuat, kita bisa dituduh fitnah." Bayu tahu itu benar. Ia akhirnya memutuskan merekam segala aktivitas Buminah malam tahun baru. Pada malam itu, dari kejauhan ia melihat Buminah keluar dari rumah, mengenakan kebaya hitam dan membawa bungkusan. Ia berjalan ke arah sungai, dan di sanalah Bayu mengikuti dari semak-semak. Di pinggir sungai, Buminah menaruh sesajen dan membaca mantra. Setelah itu, ia membuka bungkusan, berisi mayat pemuda yang ternyata anak yatim piatu dari desa sebelah. Bayu merekam semuanya dari kejauhan. Ia mendengar suara perempuan mengerang dari air, lalu air sungai berubah kemerahan. Malam itu, Bayu yakin, pesugihan itu nyata. Setelah malam mengerikan itu, Bayu menghubungi seorang temannya di media nasional dan mengirim rekaman video. Namun sebelum berita itu tayang, Bayu menghilang. Kosnya kosong, semua barangnya tertinggal, hanya laptop yang rusak dengan layar retak. Pak Harto gemetar ketika menemukannya. Desa Karangjati kembali seperti biasa. Warung soto Buminah makin ramai. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Bayu. Namun tahun berikutnya, saat mendekati malam tahun baru, Buminah ditemukan tewas di dapur, terpanggang hidup-hidup bersama kuali besarnya. Mayatnya gosong, dan anehnya, tak ada api atau kebakaran lain di rumah itu. Satu-satunya saksi, pegawai warung yang malam itu lembur, bersumpah melihat sesosok perempuan berambut panjang keluar dari kuali sambil menarik Buminah ke dalam api. Suara tangis dan tawa menggema di dapur yang tertutup. Setelah kejadian itu, warung ditutup dan menjadi bangunan kosong. Tapi warga masih sering mencium bau soto panas dan darah dari balik jendela yang retak. Dan di tembok dapur, tertulis dengan darah, "Tumbal belum lunas."